Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Enggar Widianingrum selaku dosen mata kuliah riset operasional, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memilih jalur pengiriman atau distribusi sejumlah barang atau produk yang sama dari lokasi sumber barang atau supply menuju lokasi kemana barang tersebut akan dikirimkan atau demand dengan biaya sekecil mungkin atau minimum cost. Permasalahan transportasi membahas masalah pendistribusian suatu komoditas atau produk dari sejumlah sumber atau supply ke sejumlah tujuan atau destination demand dengan tujuan meminimumkan ongkos pengangkutan yang terjadi. Ini persoalan transportasi. 1. Terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan. 2. Kuantitas sumber dan tujuan besarnya tertentu. 3. Jumlah pengiriman komoditas sesuai kapasitas sumber dan tujuan. 4. Biaya yang terjadi besarnya tertentu. Metode transportasi. Metode transportasi digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Studi kasus. Perusahaan air mineral Tripanca ingin mendistribusikan produk terbarunya ke 3 agen yang menjadi pelanggan perusahaan air mineral tersebut dan ingin mendistribusikan ke beberapa kota di Indonesia dengan biaya antar kepada para agen dihitung dengan jarak tempat agen tersebut setiap per galonnya. Berikut datanya. Sumber 1. Tujuan Jakarta 8, tujuan Bekasi 5, tujuan Depok 6, supply 56. Sumber 2, tujuan Jakarta 15, tujuan Bekasi 10, tujuan Depok 12, supply 82. Sumber 3, tujuan Jakarta 3, tujuan Bekasi 9, tujuan Depok 10, supply 77. Demand tujuan Jakarta 102, tujuan Bekasi 72, tujuan Depok 41, supply 215. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang metode NWC. Langkah-langkah metode NWC. 1. Pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. 2. Alokasikan jumlah maksimum terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat supply yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Metode Northwest Corner atau NWC. Metode NWC dikerjakan dari pojok kiri atas. Di sini kita akan mencari dari Jakarta agen 1. Kapasitasnya ada 56, permintaannya 102. Kita habiskan kapasitasnya 56, kita taruh di sini. Terus sisanya kapasitasnya habis. Permintaannya sisa 46. Karena kapasitasnya habis di tujuan Bekasi dan Depok, kita beri silang. Selanjutnya di sini agen kedua bagian Jakarta, kapasitasnya 82, permintaannya karena 102 sudah dipakai 56, sisa 46. Kita taruh di sini 46 karena permintaannya sudah terpenuhi, kita beri tanda silang di Jakarta agen ketiga. Selanjutnya tujuan Bekasi agen kedua, karena kapasitasnya sudah terpakai 46, sisa 36 dan permintaannya 72. Karena kapasitas 36 kita taruh di tujuan Bekasi agen kedua 36. Karena kapasitasnya sudah habis, kita beri tanda silang di Depok. Selanjutnya tujuan Bekasi agen ketiga, karena permintaannya sudah terpakai 36, sisa 36 dan kapasitasnya 77, kita masukkan 36 kapasitasnya karena sudah terpakai 36, sisa 41. Yang terakhir ada tujuan Depok agen ketiga, permintaan 41, kapasitas karena tadi 77 sudah dipakai 36, sisa 41, kita taruh di bagian Depok 41. Total biaya transportasinya
56 dikali 8 ditambah 46 dikali 15 ditambah 36 dikali 10 ditambah 36 dikali 9 ditambah 41 dikali 10, hasilnya 2232. Akan menjelaskan langkah-langkah metode LC. Yang pertama, pilih kotak dengan biaya transport terkecil, kemudian alokasikan penawaran atau permintaan sebanyak mungkin. Yang kedua, dari sisa kotak yang ada, kotak yang dihilangkan, pilih lagi yang terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin pada baris atau kolom. Metode Let's Code atau LC mencari kolom ongkos yang paling terkecil. Yang pertama, 3 dari Jakarta, permintaan 102, kapasitasnya 77. Kita taruh 77, kapasitasnya habis, sampingnya kita silang, permintaannya sisa 25. Lalu kita cari lagi yang terkecil, yaitu 5 dari Bekasi, permintaan 72, kapasitasnya 56, kita taruh 56, kapasitasnya habis, kanan kirinya kita silang, permintaan sisa 16. Lalu kita cari lagi yang terkecil, yaitu 10, permintaannya 16 dengan kapasitasnya 82. Kita taruh 16, kapasitas kita coret, sisa 66, permintaannya habis. Kita cari lagi yang terkecil, yaitu 12. Dari Depok, permintaannya 41 dengan kapasitas 66. Kita taruh 41, kapasitas kita coret, sisa 25, permintaannya habis. Lalu kita cari lagi yang terkecil, yaitu 15 dari Jakarta, permintaannya 25 dengan kapasitasnya 25. Kita taruh 25. Jadi 77 kali 3 tambah 5, 6 kali 5, ditambah 16 kali 10 tambah 41 kali 12, ditambah 25 kali 15 sama dengan 1538. Langkah-langkah metode FAM. Langkah-langkah metode FAM yang pertama, tampilkan persoalan ke dalam metrik. Yang kedua, hitunglah selisih dari dua biaya yang paling kecil dan terkecil. Setelah biaya tersebut di antara beberapa biaya yang ada, baik sebaris atau sekolom. Yang ketiga, pilih selisih terbesar dari langkah, lalu pilih kotak yang bernilai ongkos terkecil yang sejajar dengan nilai terbesar yang dipilih. Yang keempat, hitunglah total biaya yang diperoleh. Sini saya akan menjelaskan metode FAM. Sesuai langkah-langkah di atas, kita cari selisih ongkos terkecil di setiap baris dan kolomnya. Di baris pertama ada selisih ongkos 6:5 dengan hasil 1. Di baris kedua ada selisih ongkos 12:10 dengan hasil 2. Di baris ketiga ada selisih ongkos 9:3 dengan hasil 6. Selanjutnya kita cari selisih ongkos terkecil berdasarkan kolom. Di kolom Jakarta ada selisih ongkos 8:3 dengan hasil 5. Di kolom Bekasi ada selisih ongkos 9:5 dengan hasil 4. Dan di kolom Depok ada selisih ongkos 10:6 dengan hasil 4. Hasil selisih terbesar di sini terdapat di baris ketiga dengan hasil 6. Maka untuk mengisi di baris ketiga kita cari ongkos terkecilnya, yakni 3 di kolom Jakarta dengan kapasitas 77 dan permintaan 102. Langsung masukin saja 77 sesuai kapasitas yang ada. Karena kapasitas sudah habis, kita coret dan kita silang baris sampingnya. Di sini permintaan masih tersisa 25 yang belum terpenuhi. Selanjutnya, hasil sisi terbesar kedua dengan hasil 5 ada di kolom Jakarta. Karena ongkos terkecil ada di baris pertama dengan kapasitas 56 dan permintaan yang tersisa 25. Jadi kita langsung masukin saja 25 untuk memenuhi permintaan. Karena permintaan sudah terpenuhi, kita silang di kolom Jakarta baris kedua. Di baris pertama, permintaan masih tersisa 31. Selanjutnya, selisih terbesar ketiga ada di kolom Bekasi dan ongkos terkecil 5 di baris pertama. Dengan kapasitas yang tersisa 31 dan permintaan 72. Kita masukin saja 31 dengan kapasitas yang tersisa. Karena kapasitas sudah habis, kita coret dan kita silang sampingnya. Permintaan di kolom Bekasi masih tersisa 41. Karena kolom Bekasi permintaan belum terpenuhi dan masih ada kapasitas 82. Jadi kita masukin permintaan yang tersisa 41 untuk memenuhi permintaan. Di sini kita masih tersisa
kapasitas 41 dan sesuai dengan permintaan kolom Depok. Jadi kita langsung masukin saja untuk memenuhi permintaan kolom Depok. Hasil akhir dari metode FAM di sini 77 kali 3, 25 dikali 8, 31 dikali 5, 41 kali 10, 41 kali 12, 1488. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.